Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak? Baik. Mudah-mudahan hari ini kita semua dianugerahi kesehatan sama beliau. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Kita mengucapkan puja Trisanyo baik pertama. Silakan kedua kelas untuk memimpinnya. Pada asana pranayama. Para saudara, puja Trisanyo Mawik. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melakukan puja Trisanyo. Mungkin anak-anak belum kenal dengan ibu. Ibu di sini adalah mahasiswa PPG Agama Hindu IHDN Denpasar. Hari ini, hari Senin, tanggal 7 Desember, ibu di sini praktek mengajar. Dengan materi kelas 10 semester 2. Sebelum pelajaran dimulai, silakan anak-anak absen dulu ibu supaya kenal dengan anak-anak sendiri. Tadi ibu sudah berkenalkan diri, sekarang ibu supaya kenal dengan anak-anak. Yang pertama, Cok Istri Trisna Dewi. Hadir Bu. Yang kedua, Dede Adi Widi Widiana. Hadir Bu. Yang ketiga, Desa Made Epon Rahnyani. Hadir Bu. Yang keempat, Igede Danur Prabawa Semarang. Hadir Bu. Baik anak-anak, tadi sudah melaksanakan absen kelas, absensi. Kita sekarang akan menguraikan topik atau materi hari ini. Mungkin topik semester 1 sudah kita bahas semua. Namun yang sekarang ini adalah catur asrama, adalah materi semester 2. Sebelum ke materi, Ibu akan bacakan dulu mengenai tujuan pembelajaran. Apapun pelajaran, materi apapun, harus kita tahu tujuan pembelajaran. Yang tujuan pembelajarannya itu adalah 1. Siswa mampu memahami tentang ajaran catur asrama dalam kehidupan. Yang kedua, siswa mampu mengungkapkan contoh penerapan catur asrama dalam kehidupan. Yang ketiga, siswa mampu menghayati hakikat catur asrama dalam kehidupan. Yang keempat, siswa mampu mengamalkan catur asrama dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran materi catur asrama. Sebelum lanjut ke materi nanti, Ibu akan tanyakan gambar. Silakan anak-anak mengamati. Jelaskan secara singkat, tak usah menjelaskan apa itu. Yang penting gambar itu sedang mengapa. Itu gambar 1. Siapa bisa mengamati itu? Menjelaskan sedikit sedang apa gambar itu. Buat dikit. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menjawab. Menurut saya, pada gambar tersebut seorang guru yang sedang mengajarkan siswanya. Gambar 2 silakan anak-anak amati sedang mengapa orang tersebut gambar-gambar di sini ada gambar 2, ada gambar 3, itu silakan 1, 2, 3 ada gambar di sana, silakan anak-anak amati sedang mengapa orang itu.
Terima kasih atas waktunya. Menurut saya gambar nomor 2 di sini menceritakan orang yang sedang melakukan pernikahan atau perkawinan. Nah, sekarang lihat gambar 3 dan gambar 4. Silakan anak-anak amati sedang mengapa orang tersebut di gambar itu. Siapa mau angkat tangan? Silakan. Nih. Baiklah, menurut saya pada gambar 3 itu merupakan orang tua atau orang yang lanjut usia yang sedang melakukan pengasingan diri. Sekarang silakan anak-anak amati juga. Dari gambar pertama adalah anak-anak melihat gambar orang yang belajar. Terus yang kedua, kita atau anak-anak mengamati gambar sedang ada upacara di sana. Ada yang paling terakhir itu upacara pewiwahan atau pernikahan. Nanti kita kaitkan. Terus gambar yang ketiga dan gambar yang keempat, yaitu ada orang yang di tengah hutan, ada orang yang bertapa. Itu mengenai gambar kelima gambar tersebut. Nanti kita kaitkan ada atau enggaknya nanti gambar kelima itu dengan materi yang kita bahas hari ini. Nah, setelah kita lihat, mari kita lanjut ke materi, yaitu tentang catur asrama. Mengenai catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata catur dan asrama. Catur berarti 4, asrama berarti tempat atau lapangan atau jenjang kehidupan. Jadi catur asrama adalah 4 tingkatan atau tahapan pengendalian diri untuk memasuki kehidupan berlandaskan petunjuk kerohanian hidup. Itu mengenai pengertian catur asrama. Sekarang kita lanjut ke pembagian catur asrama, yaitu pertama Brahmacari asrama, yang kedua Surhasta asrama, yang ketiga Wanaprastha asrama, yang keempat Biksuka atau Sannyasi. Itu bagian-bagian dari catur asrama. Sekarang kita lanjut ke pengertian dari masing-masing bagian dari catur asrama. Nah, sebelum kita lanjut ke pengertian dari masing-masing catur asrama, di sini dijelaskan di dalam Niti Sastra, anak. Di dalam Niti Sastra Sarga 5 Sloka 1 dijelaskan di sini. Yang nomor 1, seorang pelajar wajib menuntut ilmu, pengetahuan dan keutamaan. Yang kedua, jika sudah berumur 20 tahun orang harus kawin. Yang ketiga, jika sudah setengah tua berpeganglah pada ucapan yang baik. Yang keempat, kita berburu untuk lepasnya nyawa. Itu berdasarkan Niti Sastra. Sekarang kita lanjut ke pengertian dari masing-masing bagian dari catur asrama. Yang pertama adalah Brahmacari asrama. Kata Brahmacari asrama terdiri dari Brahma dan Cari. Kata Brahma adalah ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci, ilmu ketuhanan. Cari adalah tingkah laku dalam mengejar atau menuntut ilmu pengetahuan. Brahmacari artinya tingkatan hidup manusia pada waktu sedang menuntut ilmu pengetahuan secara lahir dan batin. Brahmacari juga adalah masa saat berburu, dilatih berpikir, berkata, dan berperilaku mulia. Nah, Brahmacari juga adalah masa belajar atau menjadi siswa sampai sarjana. Nah, yang terakhir, Brahmacari juga merupakan kesempurnaan hidup dalam kehidupan sehari-hari, adalah hasil belajar yang diperoleh dapat digunakan mencari kerja atau nafkah sehingga mampu mandiri. Itu pengertian Brahmacari asrama. Sekarang kita sampai ke tingkatan Brahmacari. Di Brahmacari itu adalah ada tingkatan Brahmacari, 3 tingkatan. Yang nomor 1, Supla Brahmacari. Yang Supla Brahmacari di sini adalah orang yang tidak kawin sejak dari kecil sampai tiba ajalnya atau mati. Sama sekali tidak pernah kawinnya.
semasa hidupnya. Terus yang kedua, sawala brahmacari. Kalau sawala brahmacari di sini adalah orang yang kawin beristri atau bersuami hanya sekali saja. Ini seumur hidupnya cuma sekali dikawin anak-anak, tidak ada istilah memaduan. Nak menghabisin daging oleh nak lupang dua. Ini yang pengertian yang kedua. Yang ketiga ini bahayanya, karena ada diberi kesempatan sampai 4 kali di sini. Nah, ini tresnanya. Tresna atau tresna brahmacari adalah kawin lebih dari 1 kali, yaitu sampai batas maksimal 4 kali. Itu menurut sastra. Tetapi kita kondisikan sekarang, jangan sampai anak mengikuti itu kondisi. Kan ada persyaratan nanti bisa kawin kedua, ketiganya itu apabila kan itu. Oke, kita lanjut dulu. Terus sekarang sudah menginjak ke kewajiban dalam brahmacari. Di saat brahmacari, anak-anak sedang brahmacari, ini apa kewajiban anak-anak? 1, kewajiban terhadap guru swadhyaya. Itu kita mengenal adanya catur guru anak-anak. Sekarang lanjut kedua, yaitu grahastha asrama. Grahastha asrama adalah masa. Itu terdiri dari kata graha dan seta. Graha adalah rumah atau rumah tangga. Seta berarti berdiri, mendirikan, membina, memimpin. Yang terakhir, apa arti grahastha? Grahastha asrama berarti tingkat kehidupan pada waktu membina rumah tangga, yaitu sejak kawin. Itu pengertian grahastha asrama. Sekarang kita lanjut. Grahastha asrama juga dikenal dengan mawiwaha, nganten, mempuranan, mesakapan, mesoma. Kita sudah lumrah di Bali itu, mesoma, mesakapan itu sudah. Terus grahastha asrama juga di sini adalah upacara puluhan dilaksanakan dengan tujuan agar mendapat anak yang baik, yaitu suputra. Terus ada pun persyaratannya di sini anak. Kapan puluhan atau upacara persakapan itu dikatakan sah? Nah, ini adanya 3 saksi anak-anak, yaitu dewa saksi, putra saksi, dan manusia saksi. Nah, itu dewa saksinya di sini. Anak-anak pernah perhatikan di rumah orang yang sakar itu pasti ada banten keberajaan, banten keberajaan itu adalah pesaksi kepada desa yang ini bahwa ada penduduk baru. Nah, itu diselesaikan oleh sulinggih atau pendeta, tempatnya di Merajan atau Sanggah Kemudian. Berfungsi sebagai permakluman memasukkan keluarga baru dan juga peresmian perubahan status. Itu. Yang kedua, buta saksi. Buta saksi, Nana pernah perhatikan yang musakapan itu ada bahkan 5 ngiyun kan anak. Nah, mobil kawanan. Itu diselenggarakan di tengah halaman rumah. Yaitu untuk membersihkan dan menyucikan kedua mempelai dari godaan buta kala. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Saksi yang ketiga itu adalah manusia saksi. Manusia saksi di sini adalah disaksikan oleh sanak keluarga, prajuru desa, dan prajuru pemerintah. Yaitu sebagai saksi lahir secara resmi, meninggalkan masa mudanya dan mulai memasuki hidup berumah tangga. Nah, sekarang kita lanjut ke pembagian caturasrama yang ketiga, yaitu wana prasta asrama. Itu terdiri dari kata wana dan prasta. Wana berarti pohon, kayu, hutan, semak, belukar. Prasta berarti berjalan atau berdoa paling depan dengan baik. Jadi wana prasta adalah berada dalam hutan, mengasingkan diri dalam hati, menjauhi dunia rame secara perlahan-lahan, melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Sekarang lanjut ke pembagian caturasrama yang keempat, yaitu biksuka atau sannyasi. Biksuka berasal dari kata biksu, yaitu sebutan pendeta Buddha dan orang
orang yang meminta-mintanya. Terus biksuka di sini adalah tingkat kehidupan yang lepas dari ikatan keduniawian. Terus biksuka di sini adalah hanya yang mengabdikan diri kepada yang widi dengan jalan menyebarkan ajaran-ajaran kesusilaan. Itu mengenai pengertian biksuka atau sannyasi. Pengertian sebagai peminta-minta yaitu ia tidak boleh mempunyai apa-apa dalam pengabdiannya pada yang widi, dan untuk makan pun ditanggung oleh murid pengikutnya ataupun umat sendiri. Itu dikatakan meminta-minta. Terus sannyasi yaitu meninggalkan keduniawian dan hanya mengabdi kepada yang widi dengan memperluas ajaran-ajaran kesucian. Sekarang kita sampai ke evaluasi. Evaluasi di sini seperti biasa, materi apapun yang disampaikan di dalam materi tersebut ada penilaian, yaitu penilaian sikap spiritual dan sosial, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap spiritual dan sosial di sini seperti tadi di Sadio bisa ibu lihat, bisa ibu nilai. Terus ibu simpulkan dulu sedikit, yaitu mengenai penilaian di sini, penilaian di sosialnya di sini. Ya, kalau penilaian spiritual seperti di atas, itu berdoa, berperilaku syukur, toleransi dalam beribadah. Di sosialnya di sini, kejujuran anak-anak, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Pada saat anak-anak mengumpul tugas, umpamanya walaupun online, ibu cek. Sudah 2 hari, sudah 3 hari juga tidak ada jawaban, tidak ada tugas. Itu kejujuran, kedisiplinnya kurang, tanggung jawabnya kurang. Itu mengenai penilaian ke pertama anak sikap. Mengenai penilaian pengetahuannya, sekarang lihat LKPD-nya. Buka LKPD, lihat aktivitas 2. Silakan anak-anak baca buku pegangan anak-anak, di samping itu cari sumber lain seperti di YouTube, di Google. Silakan anak-anak cari sumber lain supaya ada tambahan dari yang ibu sampaikan. Silakan ibu tunggu 10 ke 15 menit, ibu tunggu anak-anak kerjakan itu aktivitas 2-nya kerjakan. Ibu tunggu 10 atau 15 menit. Bagaimana, ada yang sudah selesai? Waktunya sudah 15 menit ini. Siapa yang belum? Mudah-mudahan sudah semuanya. Sudah semua? Sudah? Sudah. Kalau sudah, ibu sekarang menyarankan atau menyuruh anak-anak untuk presentasi ke depan. Presentasikan aktivitas 2-nya. Supaya nanti ada yang menanggapi. Silakan, siapa bisa ke depan mewakili temannya. Ya. Coba dulu ke depan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat beliau kita dapat berkumpul di tempat ini. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan mengenai apa yang telah saya buat dari aktivitas 2 tadi. Nah, adapun pertanyaan pertama dari aktivitas 2 yaitu apakah gambar tersebut ada hubungannya dengan materi catur asrama, jelaskan secara singkat. Nah, menurut saya gambar tersebut berhubungan dengan catur asrama. Nah, karena secara umum dilihat dari keempat gambar di atas menggambarkan 4 jenjang yang dilalui dalam kehidupan berdasarkan tuntunan rohani yang sering kita sebut dengan catur asrama. Nah, sehingga dari gambar pertama dapat dilihat bahwa
itu termasuk ke bagian catur asrama, yaitu brahmacari. Karena gambar tersebut menunjukkan proses menuntut ilmu pengetahuan yang mana siswa sedang melakukan pembelajaran. Nah, dari gambar 2 menunjukkan bagian catur asrama, yaitu gresta. Karena gambar tersebut menunjukkan upacara perkawinan atau samskara wiwaha. Yang mana pada tahap gresta merupakan tingkat kehidupan pada waktu membina rumah tangga, yaitu sejak kawin. Nah, adapun dari gambar ketiga yaitu menunjukkan bagian catur asrama, yaitu warna prasta. Karena pada gambar menunjukkan orang-orang yang sedang berada di dalam hutan mengasingkan diri, dalam artian menjauhi keduniawian serta perlahan-lahan untuk melepaskan diri dari keterikatan. Nah, adapun dari gambar 4 yaitu menunjukkan bagian catur asrama, yaitu biksuka atau sannyasin. Karena pada gambar itu sedang melakukan pertapaan. Itu menunjukkan pengabdian diri kepada Yang Widi, sehingga ia akan selalu memancarkan sifat-sifat yang menyebabkan orang lain menjadi bahagia. Nah, adapun dari soal yang kedua yaitu carilah informasi dari berbagai media pendidikan yang berhubungan dengan pengertian dari catur asrama. Nah, jawaban saya, pengertian catur asrama. Yang pertama, menurut buku LKS Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 10 semester genap, pengertian catur asrama itu antara lain, kata catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu catur dan asrama. Catur yang artinya 4 dan asrama yang artinya tempat atau lapangan atau kerohanian. Nah, kata asrama juga sering kita kaitkan dengan jenjang kehidupan. Jenjang kehidupan itu berdasarkan atas tatanan rohani, waktu, umur, dan sifat perilaku manusia. Jadi, catur asrama adalah 4 fase pengasamaan berdasarkan petunjuk kerohanian. Dari keempat pengasamaan itu diharapkan mampu menjadi tatanan hidup umat manusia secara berjenjang. Nah, terus dari sumber yang kedua yaitu saya dapat dari situs online Hindu Alukta Blogspot. Pengertian catur asrama yaitu catur asrama terdiri dari 2 kata, yaitu catur yang berarti 4 dan asrama yang berarti jenjang atau tahapan. Jadi catur asrama diartikan sebagai tahapan yang harus dilalui umat Hindu untuk mencapai moksata jagadita yaca iti dharma. Nah, adapun terus yang ketiga saya dapat dari YouTube. Catur asrama itu berasal dari kata catur yang artinya 4 dan asrama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya pertapaan, pengendalian diri untuk memasuki kehidupan dan pengendalian diri menurut tingkat kehidupan. Nah, adapun soal yang ketiga, setelah kalian mengetahui tentang ajaran catur asrama, coba perhatikan di lingkungan kalian bila mana upacara pernikahan dikatakan sah dan diakui oleh masyarakat. Nah, sebelumnya di lingkungan saya pernikahan dikatakan sah dan diakui oleh masyarakat jika sebelum itu pernikahan merupakan salah satu dalam tahap-tahapan kehidupan manusia. Pernikahan ialah suatu hal yang mulia dalam memenuhi tujuan hidup yang dilakukan dalam tingkat hidup gresta asrama. Nah, pernikahan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, di lingkungan saya, pernikahan dikatakan sah bila sudah sesuai dengan hukum dan agama, serta ada tri upasaksi atau 3 saksi yang menyaksikannya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh ibu tadi, tri upasaksi itu ada 3 macam saksi yang bagian-bagiannya ada dewa saksi, buta saksi, dan manusia saksi. Nah, dewa saksi itu adalah dewa yang dimohonkan untuk menyaksikan upacara perwiwahan. Terus buta saksi yaitu saksi dari para buta. Nah, biasanya kalau di lingkungan saya yaitu dengan adanya upacara biokalo, kita membakar ruas bahu sehingga menimbulkan ledakan suara. Nah, suara inilah simbol untuk memanggil buta kalo yang diberikan.
kemudian nantinya diberikan suguhan. Terus ada manusia saksi, yaitu saksi berupa manusia seperti adanya sanak keluarga, prajuru, dan lain-lainnya yang menyaksikan pewibahan. Selain itu, pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, terus untuk pertanyaan yang keempat, coba perhatikan di lingkunganmu. Pernahkah menemukan kasus pernikahan pada tingkatan brahmacari? Berikan tanggapanmu secara singkat. Jawaban saya, pernah. Kasus pernikahan pada tingkat brahmacari pernah saya temukan. Adapun tanggapan saya yaitu, dalam ajaran catur asrama, setiap jenjang asrama memiliki tujuan yang ingin dicapai. Jangan sampai tujuan itu tertukar dari masing-masing tingkatan asrama yang seharusnya sejalan sesuai ajaran ini. Jika hal ini terjadi, tentu merupakan penyimpangan dari ajaran catur asrama, seperti halnya pernikahan pada tingkat brahmacari. Nah, yang saya maksud di sini, saya tekankan pada siswa SMP maupun siswa SMA. Atau juga siswa yang hamil di luar nikah. Ini terjadi salah satunya karena konsep catur asrama atau tujuan dari jenjang kehidupan yang diajarkan catur asrama ini tidak dipahami dengan baik dan benar. Jadi, konsep catur asrama sebagai landasan untuk menjalani kehidupan di dunia ini memang benar-benar harus dijadikan dasar untuk berperilaku, terutama dalam brahmacari asrama. Pemahaman siswa harus benar-benar ditekankan agar siswa tahu dan paham akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang brahmacari. Oke, sekian disertasi dari saya. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan, nanti kita diskusi bersama-sama. Silakan yang lain tanggapi, jangan malu-malu. Usahakan supaya ada penanggapinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang Grehastha, yaitu tingkatan lanjutan dari yang namanya brahmacari asrama. Yaitu pada soal nomor 4, pada kasus pernikahan usia dini dalam pandangan agama Hindu. Saya di sini dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan konsep catur asrama, perkawinan yang baik semestinya dilaksanakan setelah masa brahmacari, yaitu dimaksimalkan dan diminimalkan pada umur 20 tahun, di mana kita telah memiliki suatu bekal ilmu pengetahuan yang dapat mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bijaksana, sehingga bentuk dan pola pikir siap dalam menghadapi permasalahan yang kemungkinan muncul dalam kehidupan kita selama berumah tangga. Pernikahan di usia dini merupakan hal yang telah ada sejak lama, sejak dulu. Banyak orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini terhadap kehidupan anaknya akan terjamin dengan orang yang telah dikenalnya. Dengan adanya pernikahan seperti ini, pernikahan sejak dini ini, di usia yang seperti ini banyak menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat membina rumah tangga. Penyebab pernikahan ini disebabkan banyak hal. Yang pertama ada lingkungan keluarga, pergaulan bebas, hingga pelecehan seksual, dan bahkan hamil di luar nikah merupakan alasan di kalangan masyarakat yang sering kita jumpai pada saat ini di era globalisasi. Dan pengaruh intan, yaitu pengetahuan agama atau strata dalam diri seseorang yang kurang membuat sudut pandang terhadap suatu hal jauh lebih sempit. Agama Hindu memandang perkawinan usia dini ini bukan merupakan suatu hal yang ideal, karena usia muda atau remaja merupakan usia yang harus
melalui yang namanya brahmacari. Setelah masa itu tercapai, maka dapat dilakukan. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan tahapan grihasta. Pendapat saya di sini sangat jelas diuraikan bahwa kita semestinya memiliki kemapanan terlebih dahulu pada bidang pengetahuan sebagai dasar kearifan dan kebijakan. Setelah itu kita dapat melanjutkan ke jenjang perkawinan dengan standar minimal umur yang 20 tahun ke atas. Dalam keadaan ini, ilmu pengetahuan agama dan syahada adalah kunci utama untuk terhindar dari permasalahan yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga, seperti permasalahan rumah tangga KDRT, perceraian, dan kawin berulang-ulang kali, memiliki istri banyak, dan sebagainya. Terima kasih, baik. Ada yang lain ingin menanggapi? Silakan tambahkan. Nanti kita simpulkan bersama. Silakan tambahkan lagi. Nanti kita simpulkan bersama supaya ada tambahan dari anak-anak. Silakan catat pertanyaan teman, catat jawaban dari teman. Nanti kita simpulkan. Merupakan tambahan ilmu anak di samping penjelasan tadi. Karena banyak ini yang ada di lingkungan anak-anak. Sudah jelas semua? Enggak. Sudah. Enggak. Dari presentasi tadi sudah betul-betul bagus. Juga yang menanggapi sudah betul-betul bagus. Dengan harapan ibu, anak-anak supaya bisa menerapkannya. Nah, anak sudah dewasa. Ingat umur minimal 20 supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada saat membina rumah tangga. Nah, seperti tadi dikatakan, di dalam rumah tangga paling berat sekali adalah tanggung jawab anak-anak berat. Tantangan anak-anak luar biasa di rumah tangga. Supaya jangan anak-anak baru 3 bulan menikah sudah cerai. Baru 5 bulan menikah sudah mencari pacar lagi yang tidak laki. Supaya jangan demikian. Supaya jangan menyalahkan istri. Itu. Ibu simpulkan sedikit mengenai perkawinan dini. Mengenai perkawinan dini sudah dijelaskan di dalam buku, yaitu minimal 20. Tapi kita di umat Hindu pada umumnya jarang mengalami perceraian. Apa sebab? Satu, dari segi biaya. Kedua, dari harga diri anak. Lain dengan teman-teman kita di luar Bali. Kawin 3 bulan cerai, 4 bulan cerai, punya anak 1 cerai. Kalau kita di Bali, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang demikian. Kecuali tidak bisa mengendalikan diri, terjadi juga tetapi jarang. Karena kadang-kadang ibu lihat baru kelas 3 SMP sudah, sebelum brahmacari berakhir sudah mengalami grihasta. Itu karena pengenalan dirinya kurang. Nah, kita simpulkan sekarang dari pengertian caturasrama, yaitu 4 jenjang, 4 tahapan kehidupan bagi Hindu untuk menjalani kewajiban masing-masing. Itu mengenai pengertian. Yang kedua adalah masalah pembagian. Anak-anak termasuk bagian pertama, itu brahmacari. Terus yang mengenai pembagian sudah paham itu. Terus tugas dan kewajiban di grihasta terutama. Kalau di brahmacari sudah dijelaskan tadi, harus menghormati catur gurunya itu. Terus yang di grihastanya itu tugas dan kewajiban seorang istri dan seorang suami. Itu di sana berat sekali tanggung jawabnya di grihasta. Itu masalah wanaprastha. Nah, di wanaprastha walaupun pengertian wanaprastha itu adalah pohon, adalah semak belukar, tetapi sekarang kita sesuaikan. Pohon sekarang sudah, hutan itu sudah hampir tidak ada. Nah, di sini pengertiannya itu adalah mengasingkan diri, itu bukan mengasingkan diri semata-mata ke hutan. Menghasilkan diri dari dunia rame. Bagaimana caranya? Dunia rame di sini di rumah tuh sekarang sudah rame, adanya TV, adanya YouTube, sudah rame.
Tetapi bagaimana caranya mengendalikan diri dari keduniawian, pengendalian diri seperti tadi menjelaskan mengenai musuh-musuh yang ada dalam diri kita itu kendalikan. Kalau sudah bisa mengendalikan musuh-musuh yang ada dalam diri kita, maka Wanaprastha pasti akan berhasil. Kalau berhasil di Wanaprastha, sudah jelas sudah mengancang-ancang ke biksuka, itu pertapaan. Nah, di pertapaan di sini, di biksuka di sini adalah betul-betul orang tua tidak punya tanggung jawab karena sudah punya anak, sudah punya cucu, tidak ada tanggung jawab. Istilahnya di Bali suka-duka itu tidak ada. Luas kundangan tentang perkundangan. Ibu tutup, ibu tugaskan dulu anak-anak di LKPD latihan 1 dan latihan 2. Nah, lihat dulu LKPD-nya latihan 1 dan latihan 2. Di latihan 1 dan latihan 2 silakan kerjakan, tapi ibu harapkan untuk mengumpul besok. Nih, besok kumpul, ibu kasih waktu sampai sore besok. Itu mengenai tugas. Karena waktu ini anak-anak, ibu memotivasi anak-anak sedikit, walaupun situasi pandemi seperti ini, ibu harapkan anak-anak tetap semangat. Bagaimana caranya? Berdoa setiap saat supaya kita dikaruniai keselamatan. Setelah itu kita melaksanakan imbauan pemerintah, yaitu melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir pakai sabun. Setelah itu pakai masker seperti sekarang ini. Setelah itu menjaga jarak. Itu imbauan pemerintah. Mudah-mudahan kita sehat semua. Terima kasih kepada anak-anak semua atas kerjasamanya. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam penyampaian materi tadi, supaya dimaklumi. Karena waktu, mari kita tutup sampai sini anak. Silakan berdiri dulu mengucapkan Pak Masaki. Pada